Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya, kita masih bertemu pada pagi hari ini, walaupun dengan kondisi secara online ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya kalian persiapkan buku untuk menulis catatan yang nanti materi yang Bapak sampaikan. Untuk absen, silahkan kalian nanti komentar nama, nomor absen, dan kelas ya di kolom komentar. Baik, kita memasuki materi. Baik, pada pagi hari ini kita memasuki materi tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum masuk ke poin-poin tersebut, Bapak akan sedikit menyampaikan tentang biografi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad terkenal dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Masuk ke materi kondisi masyarakat Arab pra-Islam ini terbagi menjadi 4 poin ya. Poin yang pertama yaitu kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Poin kedua kondisi sosial. Poin ketiga kondisi ekonomi. Poin keempat kondisi politik. Poin pertama kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat kota Mekah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat penganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran tauhid yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula terjadinya kesesatan dalam kepercayaan masyarakat Arab ini dimulai oleh seorang yang bernama Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala sebagaimana dia belajar di Syam. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan di sekeliling Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah
dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara dalam menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah tersebut. Nah, dari sinilah mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab. Poin kedua yaitu kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab ini dikenal dengan bangsa yang ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Adapun kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamr sampai mabuk berat, berjudi, berzina, merampok, dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Nah, yang lebih parahnya lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita. Karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka berperang. Dan pada saat itu masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan ini. Memperbudak atau menjual belikan budak seperti pedagang-dagangan lainnya. Poin ketiga yaitu kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencaharian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan beternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lainnya atau disebut nomaden. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan, ada yang menjadi penggembala ternaknya sendiri dan ada juga yang menggembalakan ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau menggembala kambing milik orang kaya. Begitu juga halnya dengan Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, dan lainnya. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy ya. Karena suku Quraisy ini memiliki pengalaman berniaga yang didapat dari orang-orang Yaman yang pindah ke Mekah. Karena orang-orang Yaman tersebut terkenal punya keahlian di bidang perniagaan. Selain itu, Mekah menjadi kota tempat orang-orang Arab berziarah guna melaksanakan ibadah haji. Karena Ka'bah berada di kota Mekah yang selalu diziarahi setiap tahun oleh para haji. Orang-orang Quraisy ini mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain, sehingga
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran tentang perjalanan mereka dalam usaha perdagangan yang sangat terkenal, yaitu musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya, dagang musim panas ke kota Syam, yang tercantum dalam Quran Surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Dalam hal ekonomi pada masa jahiliyah ini, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktikkan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan, sudah terpengaruhi sistem riba ini. Nah, hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang perdagangan. Mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang diandalkan. Unta dianggap sebagai perahu padang pasir mereka. Poin keempat yaitu kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Nah, di Jazirah Arab sendiri juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada. Di antaranya, yang pertama yaitu Kerajaan Kindah, berdiri pada tahun 480 sampai 529 sebelum Masehi. Yang kedua, Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban, berdiri pada tahun 1200 sampai 700 sebelum Masehi. Ketiga, Kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Ma'in dan Qotban. Kerajaan Sabah juga meliputi Hadramaut. Ibu kotanya adalah Ma'rib. Kerajaan ini sangat terkenal ya di Jazirah Arab dulu. Yang keempat yaitu Kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Sabah dan menjadikan Shafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya menggelari dirinya dengan Tababi'ah. Sabah dan Himyar meninggalkan peninggalan-peninggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai dua kerajaan ini. Yang kelima yaitu pendudukan Romawi di Yaman. Zunuwas, Raja Himyar yang memeluk agama Yahudi, memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Ternyata mereka lebih memilih mati daripada dipaksa harus memeluk agama Yahudi. Maka dia segera menggali parit dan dibakar dalam parit itu. Selanjutnya yaitu pendudukan Persia di Yaman. Salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Sa'id bin Ziyazan melarikan diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Maka mereka pun bergerak dan mampu mengalahkan orang-orang Romawi, sehingga terciptalah kemenangan atas orang-orang Persia. Yang ketujuh ya, berarti Kerajaan Hirah ini. Hirah ini berdiri pada abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kedelapan, Kerajaan Hosan. Nama Hosan ini berasal dari kata mata air di Syam ya. Kaum Hosan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan bagian utara dari Jazirah Arab.
Mereka mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi. Dan merekalah yang memasukkan agama Masehi ke Jazirah Arab. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Hijaz. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki, dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal itu dikarenakan karena letak geografis dan negerinya sangat miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Untuk mengenai tugas, nanti filenya Bapak kirim ke WhatsApp grup ya. Kalian mengirimkan ke email Bapak dengan format bebas, mau foto scan maupun Word atau PDF. Semoga materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada, dan selalu beribadah yang lancar dan rajin ya. Apabila ada penyampaian materi yang kurang berkenan, maka Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.